Oke, jadi ini saran ya buat teman-teman semua, ketika memiliki satu akun ya, saran saya itu jangan melakukan sebuah reupload. Jadi dampak dari reupload di sini untuk akun saya satu video ini langsung permanen ya, tidak bisa jualan di TikTok Affiliate Program. Dan untuk followersnya sendiri teman-teman bisa perhatikan di bagian atas, untuk followersnya ini 18.000 ya, jadi 18.500 pengikut. Di sini tidak bisa lagi jualan di TikTok Affiliate Program. Nah, jika teman-teman cek di pusat pesanan afiliasi, di sini 24 poin itu sudah dicabut ya di TikTok ya. Dan kenapa sih untuk akun ini bisa terkena pelanggaran seperti ini? Nah, ini karena menggunakan sebuah konten reupload ya. Jadi reupload harus ada editingnya. Nah, tetapi saran dari saya untuk mengantisipasi agar akun teman-teman tetap memiliki jangka panjang, ya jangan melakukan reupload. Nah, ketika sudah reputasi akun sudah merah seperti ini, ya di sini ini sudah langsung 24 poin. Kita klik seperti ini, teman-teman bisa perhatikan 24 poin sudah saya dapatkan di akun pertama saya ya. Jadi akun ini memang khusus buat riset dulunya, dimana ya risetnya teman-teman bisa perhatikan ya, gara-gara menggunakan konten reupload sehingga tidak bisa lagi memasarkan produk di TikTok Affiliate Program. Nah, kenapa saya bagikan ini? Jadi saya bagikan ini tujuan saya agar teman-teman tetap aman untuk akunnya, itu hindari konten reupload, hindari video statis, ataupun hindari konten-konten yang menggunakan foto produk. Jadi di TikTok ini sangat ketat sekali untuk masalah pelanggaran ya ketika kita jualan di TikTok Affiliate Program. Nah, apa yang harus kita utamakan? Yang harus teman-teman utamakan ya itu adalah konten original ya. Walaupun kita cukup satu produk, itu bisa kok kita mengolah menjadi beberapa video ya, misalkan video review, kemudian keuntungannya apa, manfaatnya apa. Nah, itu kan teman-teman bisa bagikan. Jadi walaupun kita keterbatasan sampel, itu enggak jadi masalah ya buat teman-teman semua. Intinya satu produk itu bisa kita buat beberapa video. Bahkan kalau ada komentar itu juga teman-teman bisa dijadikan untuk bahan konten lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi hindarilah untuk konten reupload, karena nanti ketika sudah terkena pelanggaran bisa jadi satu video langsung 24 poin seperti ini. Oke, baik, selamat datang ya tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah seputar konten reupload ya. Jadi saran dari saya, teman-teman bisa hindari untuk konten reupload ketika kita jualan di TikTok Affiliate Program. Nah, saya sendiri itu pernah melakukan sebuah reupload ya, karena ya saya sering melakukan sebuah riset teman-teman ya, dan itu satu video saya langsung terkena pelanggaran 24 poin ini. 24 poin saya di akun TikTok itu langsung dicabut oleh TikTok hanya gara-gara satu video reupload ya. Jadi teman-teman wajib hindari ini, karena ini dampaknya ya forever, artinya akan selamanya teman-teman. Jadi selamanya kita nggak bisa masarkan produk di TikTok Affiliate Program. Nah, contohnya seperti di akun pertama saya tadi ya, jadi sudah saya bahaskan 18.000 followers ini nggak bisa jualan lagi selamanya di TikTok Affiliate Program. Nah, jadi peraturan di TikTok sendiri yang memang harus kita patuhi ya, untuk di bagian dari pedoman komunitas TikTok. Nah, dengan agar apa ya, agar akun teman-teman ini bisa bertahan lama dan juga bisa berjangka panjang. Nah, kenapa? Karena ya banyak yang mengeluhkan teman-teman ya, baru mulai ada penjualan, baru mulai ada yang check out ya, tiba-tiba akunnya terkena pelanggaran. Nah, kalau masih terkena pelanggaran pertama 8 poin ya 11 poin itu nggak masalah. Tetapi kalau konten reupload ini terdeteksi teman-teman ya, bisa jadi satu video langsung terkena 24 poin pelanggaran langsung dicabut ya. Jadi hak istimewa kita di TikTok Affiliate akan dicabut, dan itu nggak bisa akan kembali lagi ya, kecuali teman-teman hanya terkena 8 poin, 11 poin, kemudian teman-teman nih, jadi ini masih bisa pulih ya, tetapi untuk pulihnya sendiri itu pun lama ya. Jadi untuk pulihnya itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan ataupun 90 hari ya untuk pelanggaran di TikTok Affiliate Program ini. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang hanya menggunakan ataupun memiliki satu akun TikTok Affiliate yang juga sudah fokus berjualan, saran dari saya, hindarilah sebuah konten reupload. Jadi dampaknya ketika kita terkena pemeriksaan dari TikTok itu bisa langsung terkena 24 poin dan juga bisa langsung dicabut
sebagai contoh tadi sudah saya bahas di video awal tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya di sini kita harus mengutamakan konten original. Nah, bagaimana buat teman-teman yang hanya memiliki misalkan satu produk saja, itu nggak masalah ya, tergantung teman-teman bagaimana cara mengelola untuk produk tersebut. Jadi dari bagaimana teman-teman reviewnya, bagaimana teman-teman menggunakannya, apa keuntungannya, apa manfaatnya, itu teman-teman bisa dikelola menjadi sebuah video. Kita masuk di aplikasi TikTok seperti ini. Oke, jadi apakah di aplikasi dari akun TikTok affiliate saya, teman-teman ya. Jadi apakah kita menggunakan satu produk ini memiliki kesempatan untuk bisa ramai? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Dan itu sudah saya praktekkan di video sebelumnya ya. Dan jika teman-teman ingin cek ini ada salah satu sebagai referensi saja, teman-teman bisa cek perkakas teman perkakas ya. Jadi salah satu teman perkakas ini teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi beliau ini teman-teman bisa perhatikan dulu itu hanya mempromosikan satu produk saja, yakni adalah selang regulator gas ya. Jadi itu banyak sekali peminatnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi nah ini ya, jadi hanya selang regulator gas semua di sini, teman-teman bisa perhatikan hanya gas semua ya. Hanya regulator seperti ini dipromosikan. Jadi dengan satu produk saja ya. Beliau ini bahkan untuk penjualannya kita bisa cek di sini. Nah, ini sebagai referensi saja buat teman-teman semua bahwa modal satu sampel produk itu nggak jadi masalah. Nah, teman-teman bisa cek penjualnya sudah 91.000. Itu hanya menggunakan beberapa sampel saja. Nah, itu hanya menggunakan beberapa sampel saja. Itu sebagai referensinya ya buat teman-teman yang mungkin keterbatasan sampel. Nah, intinya ketika teman-teman semakin aktif di TikTok Affiliate Program, maka nanti ya teman-teman bisa mencoba yang namanya adalah sampel gratis. Jadi sampel gratis sendiri biasanya si seller itu akan mengecek dari akun kita. Kalau akun kita aktif, maka mereka bisa memberikan sebuah sampel gratis. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Nah, artinya hindarilah sebuah konten re-upload karena ini dampaknya adalah untuk akun kita. Ini bisa terkena pelanggaran 24 poin. Nah, bagaimana cara kita melihat untuk reputasi akun kita? Kita masuk di pusat pesanan afiliasi, kita masuk di reputasi akun seperti ini. Ya, dan di sini nanti ketika teman-teman terkena pelanggaran, nah di sini kan hanya ada 24 poin saja nih untuk di akun saya di sini. Nah, jadi di sini ada satu pelanggaran yang pernah saya lakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi konten-konten re-upload kita cek di bagian dari pelanggaran sendiri ya. Nah, ini sebagai referensi, jadi aturan dari TikTok ini kita tidak boleh mengunggah sebuah konten gambar diam ya ataupun konten overlay dan overlay teks digital dan tangkapan layar ataupun rekaman layar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, inilah yang wajib kita hindari, teman-teman. Nah, kenapa ya? Agar untuk reputasi akun kita tetap bagus dan kita terhindar dari pelanggaran di TikTok. Karena pelanggaran di TikTok ini nggak pandang bulu ya, mau teman-teman itu masih baru, mau teman-teman itu banyak followersnya, yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran. Jadi kalau ada merek-merek yang mungkin mirip tapi merek itu nggak sama, usahakan jangan kita tambahkan di keranjang kuning kita karena itu beresiko. Jadi perbedaan antara merek A dan juga merek B itu juga beresiko buat akun teman-teman terkena pelanggaran di TikTok Affiliate Program di bagian dari ketidaksesuaian merek ya. Nah, contohnya seperti ini nah, kalau kita memaksakan untuk produk yang tidak sesuai, maka teman-teman bisa terkena pelanggaran seperti ini. Pelanggaran ketidaksesuaian merek ya atau konten dan daftar produk. Jadi di video. Nah, ini karena kontennya itu ataupun produknya itu enggak relevan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi hindarilah sebuah konten re-upload ya untuk buat teman-teman agar akunnya bisa jangka panjang. Karena kalau teman masih menggunakan konten re-upload itu cepat atau lambat tetap akan terkena yang namanya adalah pelanggaran ya. Tetapi memang ada editing re-upload yang memang tidak terkena pelanggaran, tetapi kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Jadi ya intinya memang diperbolehkan melakukan sebuah re-upload, tetapi harus ada pengeditan yang kreatif. Nah, jadi seperti itu saja bisa saya sampaikan ya buat teman-teman, hindari konten re-upload agar akunnya tetap aman dan bisa dijadikan jangka panjang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.